Sebuah cerita tentang kehancuran, tentang impian yang hancur, dan tentang ribuan orang yang terjebak dalam sistem yang mereka sendiri tidak pernah benar-benar pahami. Kalau kalian pernah ke pinggiran Jakarta, tepatnya di daerah Cibitung atau Karawang, kalian akan menemukan pemandangan yang sungguh mengerikan. Bayangkan, ribuan taksi, mungkin 5.000, 10.000, atau bahkan lebih, terparkir berjajar dalam area yang luasnya mungkin setara dengan 10 lapangan bola. Mobil-mobil itu bukan diparkir dengan rapi, mereka ditumpuk, dijejalkan seperti sampah elektronik raksasa. Cat mereka yang dulu mengkilap kini memudar, ban-ban kempes, kaca-kaca pecah, dan yang paling menyakitkan adalah lambang perusahaan yang masih terlihat samar di bodi yang berkarat. Ini bukan sekedar tempat parkir, ini adalah kuburan taksi. Dan setiap mobil di sana punya cerita, setiap mobil di sana dulunya adalah alat pencari nafkah seseorang. Dulunya adalah harapan sebuah keluarga. Dulunya adalah impian seorang ayah yang ingin menyekolahkan anaknya. Tapi hari ini mereka hanya rongsokan yang berkarat di bawah terik matahari Indonesia. Dan pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana sebuah industri yang begitu besar, begitu mapan, bisa runtuh dalam waktu yang begitu singkat? Jawabannya bukan sekedar tentang teknologi, bukan sekedar tentang Gojek atau Grab. Ini adalah cerita yang jauh lebih kompleks, jauh lebih gelap, dan jauh lebih menyakitkan dari yang kalian bayangkan. Ini adalah cerita tentang bagaimana mimpi berubah menjadi mimpi buruk, tentang bagaimana kata mitra berubah menjadi kata yang paling ironis dalam bahasa Indonesia modern. Dan tentang bagaimana ribuan orang Indonesia terjebak dalam sebuah sistem yang menguras mereka hingga titik darah penghabisan. Jadi siapkan diri kalian, karena apa yang akan gue ceritakan mungkin akan mengubah cara kalian melihat setiap kali naik Gojek atau Grab. Sekarang mari kita mundur ke tahun 2015, tahun yang magis, tahun yang penuh harapan. Tahun di mana semua orang tiba-tiba ingin jadi driver ojek online. Gue masih ingat betul suasana waktu itu. Gojek baru saja mulai ekspansi besar-besaran. Grab masih bernama Grab Taxi dan baru mulai masuk ke Indonesia. Dan yang paling penting, mereka membawa sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, uang, banyak uang. Uang investor yang sepertinya tidak ada habisnya. Waktu itu, jadi driver itu seperti menemukan tambang emas. Gue punya teman namanya Pak Budi, dulu dia kerja sebagai security di mall dengan gaji 3 juta per bulan. Terus dia dengar cerita dari tetangganya yang jadi driver Gojek, dalam sehari bisa dapat 1 juta. 1 hari. Kalian bisa bayangin kan gimana reaksinya? Dalam seminggu Pak Budi resign dari kerjaannya. Dia pinjam motor ke sepupunya, download aplikasi Gojek dan boom, dia jadi driver. Dan yang lebih gila lagi, cerita tetangganya itu benar. Dalam bulan pertama, Pak Budi bawa pulang 20 juta. 20 juta! Dia yang dulu cuma dapat 3 juta sebulan. Kalian pikir Pak Budi kasus unik? Tidak. Ini terjadi di mana-mana. Di setiap kampung, di setiap komplek, di setiap sudut Jakarta, ada orang yang tiba-tiba berhenti kerja kantoran dan jadi driver. Bahkan ada cerita tentang manajer bank yang resign untuk jadi driver. Manajer bank loh, orang yang gajinya belasan juta, rela berhenti karena dengar bisa dapat lebih banyak jadi driver. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perang antara Gojek dan Grab. Dan dalam perang ini senjata mereka adalah bonus. Bonus yang gila-gilaan, bonus yang membuat orang lupa logika. Sistem bonusnya waktu itu sederhana tapi menggila. Misalnya, kalau kalian selesaikan 10 trip dalam sehari, kalian dapat bonus 50.000. Kalau 20 trip dapat 100.000. Kalau 30 trip dapat 200.000. Dan ini bonus loh, belum termasuk pendapatan dari tripnya sendiri. Lebih gila lagi, mereka kasih subsidi untuk penumpang juga. Penumpang bisa naik ojek cuma bayar Rp5.000 untuk jarak yang harusnya Rp20.000. Siapa yang rugi? Perusahaan. Mereka yang bayar selisihnya. Mereka bakar uang investor untuk menarik penumpang dan driver sebanyak mungkin. Dan strateginya berhasil. Dalam waktu 2 tahun, jalanan Jakarta berubah total. Tiba-tiba di setiap lampu merah, kalian lihat puluhan driver ojol dengan jaket hijau atau merah. Mereka seperti semut, ada di mana-mana. Tapi yang paling tragis adalah apa yang terjadi pada industri taksi konvensional. Mereka tidak siap. Mereka tidak paham apa yang sedang terjadi. Mereka pikir ini cuma tren sesaat. Mereka salah, sangat salah. Perusahaan taksi seperti Express, Kosti, Ratax yang dulu jaya di tahun 90-an dan 2000-an awal, tiba-tiba kehilangan penumpang. Drastis, dalam setahun pendapatan mereka bisa turun 50%. Dalam 2 tahun beberapa sudah mulai gulung tikar. Kenapa?
Karena mereka tidak mau berubah, mereka masih pakai sistem lama, masih harus telepon untuk pesan taksi, masih harus nunggu taksi datang, yang kadang datang kadang tidak. Dan yang paling menyebalkan, drivernya masih suka milih-milih penumpang, masih suka nolak kalau macet, masih suka muter-muter jalan biar argo naik. Bandingkan dengan ojol yang tinggal klik di aplikasi, langsung tahu harganya, langsung tahu drivernya siapa, dan kalau ada masalah tinggal komplain di aplikasi. Mana ada orang yang mau balik ke sistem lama? Jadi dalam periode 2015 sampai 2018 ini adalah zaman keemasan untuk driver. Ini adalah masa di mana jadi driver benar-benar bisa mengubah hidup. Gue dengar cerita tentang driver yang bisa beli rumah cash dalam setahun. Driver yang bisa sekolahin anaknya ke sekolah internasional. Driver yang bisa naik haji cuma dari ngojek. Tapi seperti semua hal yang terlalu indah untuk jadi kenyataan, keemasan ini tidak bertahan lama. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gelap, bagian di mana mimpi mulai berubah jadi mimpi buruk. Kalian tahu kata mitra, partner dalam bahasa Indonesia? Kata ini jadi kata yang paling sering dipakai oleh Gojek dan Grab untuk menyebut driver mereka, mitra driver. Kedengarannya bagus kan? Kedengarannya seperti kalian adalah partner bisnis yang setara. Seperti kalian dan perusahaan adalah tim. Tapi realitasnya adalah kata mitra adalah salah satu kata yang paling manipulatif dalam sejarah ekonomi Indonesia modern. Kenapa gue bilang begitu? Karena dengan menyebut driver sebagai mitra, bukan karyawan, perusahaan bisa lepas tangan dari tanggung jawab yang seharusnya mereka punya. Tidak ada BPJS Kesehatan dari perusahaan, tidak ada BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada cuti sakit, tidak ada cuti tahunan, tidak ada tunjangan hari raya, tidak ada pesangon kalau di PHK. Bahkan tidak ada jaminan kalau besok kalian masih bisa login ke aplikasi. Kenapa? Karena kalian bukan karyawan. Kalian adalah mitra. Kalian adalah pengusaha independen. Kalian adalah bos bagi diri sendiri. Terdengar empowering kan? Terdengar seperti kalian punya kontrol penuh atas hidup kalian? Bullshit. Maaf bahasa gue kasar, tapi ini memang bullshit. Karena kenyataannya kalian tidak punya kontrol apa-apa. Harga trip ditentuin aplikasi. Bonus ditentuin aplikasi. Siapa yang dapat orderan? Ditentuin algoritma yang kalian tidak tahu cara kerjanya. Kalau kalian disuspend karena rating turun atau karena ada komplain yang bahkan mungkin tidak adil, ya sudah, kalian kehilangan sumber penghasilan dan tidak ada yang bisa kalian lakukan. Jadi sebenarnya, kalian ini bukan mitra. Kalian adalah karyawan tanpa hak-hak karyawan. Kalian adalah pekerja yang menanggung semua risiko, tapi tidak dapat perlindungan apa-apa. Dan yang membuat ini semakin tragis adalah kebanyakan driver tidak sadar dengan ini sampai sudah terlambat. Gue mau cerita tentang Pak Budi lagi. Ingat Pak Budi yang gue ceritain tadi? Yang resign dari kerjaannya sebagai security untuk jadi driver? Nah, di tahun 2016, Pak Budi sudah jadi driver top. Dia bisa dapat 30 sampai 40 juta per bulan. Dia merasa seperti raja. Dia pikir ini adalah masa depan gue. Ini adalah jalan gua untuk sukses. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ambil keputusan yang waktu itu terlihat sangat masuk akal. Dia beli mobil, bukan mobil mewah, cuma Toyota Avanza bekas tahun 2013. Harga waktu itu sekitar 150 juta. Dia tidak punya uang cash sebanyak itu, jadi dia ambil kredit dari bank. DP 30 juta yang dia kumpulin dari nabung hasil ngojek selama setahun, cicilan per bulan 5 juta, tenor 5 tahun, di atas kertas. Ini masuk akal. Kalau dia bisa dapat 30 juta per bulan dari ngojek motor, dengan mobil dia bisa dapat lebih banyak lagi kan, paling tidak 50 juta. Jadi cicilan 5 juta per bulan, gampang lah. Dan memang di tahun pertama semuanya berjalan lancar. Dengan mobil Pak Budi bisa ambil Grab Car dan Gojek Car. Pendapatannya naik jadi 45 sampai 50 juta per bulan. Dia bisa bayar cicilan dengan mudah. Dia bahkan bisa renovasi rumah, bisa kasih uang lebih banyak ke orang tua, bisa jalan-jalan ke Bali sama keluarga. Pak Budi merasa dia sudah berhasil. Dia merasa dia sudah naik kelas. Dari driver ojek motor jadi driver mobil. Dari kelas bawah jadi kelas menengah. Tapi kemudian pelan-pelan semuanya mulai berubah. Di tahun 2017 bonus mulai dikurangi. Yang tadinya 200.000 per hari jadi 150.000, terus jadi 100.000, terus jadi 50.000, terus kadang tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena perangnya sudah selesai. Gojek dan Grab sudah menang, mereka sudah bunuh semua kompetitor, Uber sudah keluar dari Indonesia, taksi konvensional sudah sekarat. Jadi mereka tidak perlu bakar uang lagi.
Mereka mulai fokus ke profitabilitas dan cara mereka jadi profitable dengan memeras driver lebih keras. Komisi yang mereka ambil dari setiap trip mulai naik. Dulu 20% jadi 25%, terus jadi 30%. Sekarang ada yang sampai 35% bahkan 40% untuk beberapa jenis layanan. Bayangkan kalian kerja, tapi 40% dari uang yang kalian hasilkan diambil sama perusahaan dan kalian tidak bisa protes. Kalau kalian protes, ya sudah, kalian disuspend dan ada ribuan driver lain yang siap menggantikan kalian. Jadi pendapatan Pak Budi mulai turun dari 50 juta jadi 40 juta, terus jadi 35 juta, terus jadi 30 juta. Dan masalahnya, cicilan mobilnya tidak turun, tetap 5 juta per bulan. Bensin tidak jadi lebih murah, biaya servis mobil tidak berkurang, kebutuhan keluarga tidak jadi lebih sedikit, tapi pendapatan terus turun. Jadi Pak Budi mulai harus kerja lebih lama. Dulu dia kerja 10 jam per hari, sekarang jadi 12 jam, terus jadi 14 jam, terus jadi 16 jam. Dia bangun jam 4 pagi, berangkat jam 5, pulang jam 10 malam, makan di mobil, sholat, kadang di mobil, kadang di masjid terdekat kalau lagi ada waktu. Ketemu keluarga, cuma weekend, itu pun kalau tidak lembur. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai sadar, dia bukan lagi kerja untuk hidup. Dia kerja untuk bayar cicilan, dia kerja untuk bayar bank. Dia jadi budak dari cicilan mobilnya sendiri. Dan Pak Budi bukan sendirian, ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu driver lain yang nasibnya sama. Mereka semua terjebak dalam apa yang orang Indonesia sebut jerat cicilan. Ini adalah tragedi yang tidak terlihat, tragedi yang terjadi diam-diam di balik layar aplikasi yang keren dan interface yang smooth. Setiap kali kalian order GrabCar atau GojekCar, driver yang datang mungkin sedang struggling dengan cicilan yang membuat mereka tidak bisa tidur malam. Mereka mungkin sudah tidak ingat kapan terakhir kali mereka bisa liburan. Mereka mungkin sudah bertahun-tahun tidak pulang kampung karena tidak ada uang dan tidak ada waktu. Dan perusahaan tidak peduli. Karena driver adalah mitra, bukan karyawan. Masalah cicilan kalian, itu masalah kalian. Masalah kalian tidak bisa bayar cicilan, itu masalah kalian dan bank. Bukan masalah perusahaan. Ini adalah sisi gelap dari gig ekonomi yang tidak pernah diceritakan dalam presentasi startup yang keren dan pitch deck yang mengkilap. Sekarang, gue mau cerita tentang musuh terbesar dari setiap driver di Indonesia. Bukan algoritma, bukan komisi tinggi, bukan rating buruk, tapi sesuatu yang sangat simpel, sangat Indonesia dan sangat menjengkelkan, macet. Atau dalam bahasa driver, macet total. Kalian yang tinggal di Jakarta, Surabaya, atau kota besar lainnya di Indonesia pasti paham betapa parahnya macet. Tapi kalian mungkin tidak paham betapa devastatingnya macet untuk driver ojol, terutama driver mobil. Gue jelasin kenapa untuk penumpang macet itu cuma inconvenience. Kalian telat dikit, kesel dikit, tapi ya sudah. Kalian tetap bayar harga yang sama yang sudah kalian lihat di aplikasi sebelum order. Tapi untuk driver, macet adalah bencana finansial. Kenapa? Karena sistem pricing sekarang adalah fixed price. Artinya sebelum kalian order harga sudah fix. Dari Kuningan ke Senayan harga 35.000, 35.000. Tidak peduli perjalanan itu makan waktu 20 menit atau 2 jam. Sekarang bandingkan dengan taksi konvensional seperti Bluebird, mereka pakai Argo. Kalau macet, Argo tetap jalan, ada yang namanya biaya tunggu. Jadi kalau macet, driver taksi konvensional tetap dapat uang karena Argo tetap naik meskipun mobil tidak bergerak. Tapi driver ojol, tidak ada biaya tunggu, tidak ada tambahan kalau macet, fixed price ya fixed price. Jadi bayangkan situasi ini, Pak Budi dapat order dari Kuningan ke Senayan, harga 35.000. Kalau lancar perjalanan ini harusnya 20 menit, bensin mungkin habis Rp5.000. Komisi ke aplikasi 30% berarti Rp10.500. Jadi pendapatan bersih Pak Budi adalah sekitar Rp20.000 untuk 20 menit kerja. Oke lah, lumayan. Tapi hari itu pas Pak Budi jemput penumpang tiba-tiba ada demo buruh di Sudirman. Atau ada VIP visit. Atau ada kecelakaan. Atau ada hujan deres. Atau semua hal terjadi bersamaan. Karena ini Jakarta dan anything can happen. Jadi perjalanan yang harusnya 20 menit jadi 2 jam. 2 jam Pak Budi duduk di mobil, AC nyala karena penumpang panas. Macet tidak bergerak sama sekali dan dia tahu bahwa dia sedang rugi. Bensin habis lebih banyak karena AC nyala terus.
Waktu terbuang, padahal waktu adalah uang untuk driver. Dan yang paling menyakitkan, harga tetap 35.000. Jadi untuk 2 jam kerja itu, Pak Budi mungkin cuma dapat bersih Rp10.000 atau bahkan rugi kalau bensin yang habis lebih banyak dari expected. Dan dia tidak bisa komplain, dia tidak bisa minta tambahan bayaran ke penumpang, dia tidak bisa cancel, karena kalau dia cancel ratingnya turun dan dia bisa disuspend. Jadi dia cuma bisa duduk di sana dalam macet sambil melihat meteran bensin turun dan waktu berlalu dan pendapatannya menguap. Ini adalah torture mental yang luar biasa. Dan ini terjadi setiap hari di Jakarta. Macet bukan exception, macet adalah default. Jadi setiap hari driver harus gambling apakah trip ini akan menguntungkan atau akan bikin rugi. Dan mereka tidak punya kontrol atas ini. Mereka cuma bisa pasrah dan berharap jalan lancar. Tapi ada yang lebih menyakitkan lagi, kompetisi dari ojek motor. Kalian lihat di Indonesia, kita punya sesuatu yang unik dibanding negara lain. Ojek motor atau ojol. Di Korea, di Jepang, di negara-negara barat tidak ada ojek motor. Kalau mau transport cepat ya naik taksi atau mobil pribadi. Tapi di Indonesia kita punya ojek motor dan ini game changer. Kenapa? Karena motor bisa belok-belok, motor bisa masuk gang, motor bisa nyelonong di antara mobil-mobil yang lagi macet. Motor bisa sampai tujuan 10 kali lebih cepat dari mobil kalau lagi macet total. Dan yang paling penting, motor lebih murah. Untuk perjalanan yang sama, naik ojek motor mungkin cuma 10.000 atau 15.000, sedangkan mobil 30.000 atau lebih. Jadi apa yang terjadi? Penumpang pelan-pelan mulai beralih dari Gojek Car ke Gojek Bike. Dari Grab Car ke Grab Bike. Kenapa? Karena lebih cepat dan lebih murah. Kenapa harus buang waktu 2 jam dalam macet kalau bisa sampai dalam 20 menit naik motor? Dan ini adalah ironi yang paling menyakitkan. Driver mobil kehilangan customer bukan karena customer berhenti pakai ojol, tapi karena customer pindah ke driver motor. Jadi mereka kalah bersaing dengan sesama driver. Mereka kalah sama rekan mereka sendiri. Pak Budi yang sudah keluar uang 150 juta untuk beli mobil yang bayar cicilan 5 juta per bulan, sekarang harus bersaing dengan driver motor yang cuma keluar uang 20 juta untuk beli motor bekas dan cicilan cuma 1 juta per bulan. Dan dalam macet Jakarta, motor menang selalu. Jadi pendapatan driver mobil terus turun, sementara beban tetap sama, cicilan tetap harus dibayar, keluarga tetap harus makan, hidup harus jalan terus. Dan pelan-pelan Pak Budi dan ribuan driver lain mulai sadar mereka terjebak. Mereka tidak bisa berhenti karena masih ada cicilan. Mereka tidak bisa jual mobil karena harga jual mobil bekas sekarang sudah turun drastis, tidak cukup untuk bayar sisa cicilan. Mereka tidak bisa balik ke kerja kantoran karena sudah terlalu lama keluar dari workforce dan umur sudah tidak muda lagi. Jadi mereka cuma bisa terus lari di treadmill yang semakin cepat sambil berharap suatu hari entah bagaimana situasi akan membaik. Spoiler alert, situasi tidak membaik. Sekarang kita sampai ke bagian yang mungkin paling penting, survival of the fittest, atau dalam bahasa Indonesia, yang kuat bertahan, yang lemah mati. Kalian ingat gue cerita tentang kuburan taksi di awal tadi? Ribuan taksi yang terparkir dan berkarat. Kebanyakan dari taksi itu bukan dari perusahaan besar seperti Bluebird. Kebanyakan dari taksi itu adalah dari perusahaan-perusahaan lama yang sekarang sudah mati, Express, Costi, Ratax, dan puluhan brand lain yang mungkin sudah kalian lupa. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka mati tapi Bluebird masih hidup? Kenapa Bluebird bisa survive sementara yang lain bangkrut? Jawabannya simple tapi profound. Trust, kepercayaan. Gue jelasin. Di tahun 90-an dan 2000-an awal, naik taksi di Jakarta itu adalah pengalaman yang penuh stres. Kalian tidak tahu apakah driver akan pakai argo atau tidak. Kalian tidak tahu apakah mereka akan muter-muter jalan untuk naikin argo. Kalian tidak tahu apakah mereka akan nolak kalau kalian mau ke tempat yang jauh. Kalian tidak tahu apakah mobilnya bersih atau bau. Kalian bahkan tidak tahu apakah kalian akan selamat sampai tujuan. Ini bukan lebay. Ada banyak cerita tentang taksi yang ngatain penumpang, yang ngusir penumpang, bahkan yang mencuri atau merampok penumpang. Tapi Bluebird berbeda. Dari awal Bluebird punya reputasi sebagai taksi yang jujur, bersih dan aman. Driver Bluebird terlatih. Mereka sopan. Mereka tidak milih-milih penumpang. Mereka pakai argo dengan jujur, mobil mereka terawat, AC-nya dingin, kursinya bersih, dan yang paling penting, kalau ada masalah, kalian bisa komplain dan perusahaan akan take action. Ada nomor komplain yang beneran direspons. Ada sistem penalti untuk driver yang berbuat salah.
Jadi pelan-pelan Bluebird jadi default choice untuk siapa saja yang mau naik taksi dengan aman dan nyaman. Ya, mereka lebih mahal dikit dari taksi lain, tapi people were willing to pay premium untuk peace of mind. Ini adalah trust yang dibangun selama puluhan tahun. Dan trust ini adalah aset yang paling valuable dari Bluebird. Sekarang fast forward ke era ojol. Ketika Gojek dan Grab muncul, semua orang pikir Bluebird akan mati seperti taksi lain. Tapi Bluebird tidak mati. Kenapa? Karena mereka beradaptasi. Dan mereka beradaptasi dengan cara yang sangat smart. Pertama, mereka tidak melawan teknologi. Mereka embrace it. Mereka bikin aplikasi sendiri, My Bluebird, di mana kalian bisa order Bluebird langsung dari smartphone. User experience-nya bagus, response time-nya cepat. Dan yang paling penting, kalian tetap dapat pengalaman Bluebird yang sudah kalian kenal, driver yang profesional, mobil yang bersih, perjalanan yang aman. Kedua, dan ini adalah master stroke, mereka bersedia bekerja sama dengan musuh. Gojek pada satu titik realize bahwa mereka butuh lebih banyak mobil untuk Gojekar, tapi tidak semua driver mereka reliable. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka partnership dengan Bluebird, sekarang kalian bisa order Bluebird melalui aplikasi Gojek. Ini adalah win-win. Gojek dapat akses ke armada Bluebird yang reliable, Bluebird dapat akses ke customer base Gojek yang massive. Dan customer dapat opsi untuk memilih mau Gojekar biasa yang lebih murah atau mau Bluebird yang lebih mahal tapi lebih terjamin. Dan banyak orang yang memilih Bluebird, terutama penumpang wanita, penumpang yang bawa anak, atau penumpang yang mau ke airport dengan koper banyak. Mereka rela bayar lebih untuk rasa aman. Jadi sementara perusahaan taksi lain mati satu persatu, Bluebird justru berkembang. Mereka tidak sebesar dulu, iya. Mereka harus downsize, iya. Tapi mereka survive. Dan dalam era disruption seperti ini, survive adalah winning. Apa lessons learned dari cerita Bluebird? Lesson pertama, teknologi adalah necessary, tapi not sufficient. Kalian bisa punya aplikasi paling canggih, tapi kalau service kalian jelek, people will leave. Gojek dan Grab menang karena mereka combine teknologi dengan servis yang lebih baik dari taksi konvensional. Lesson kedua, trust takes years to build but seconds to destroy. Perusahaan taksi lain yang punya reputasi buruk di masa lalu tidak bisa recover ketika kompetisi datang. Customer langsung lari, tapi Bluebird yang sudah membangun trust selama puluhan tahun, customer mereka tetap loyal meskipun ada opsi yang lebih murah. Lesson ketiga, adaptasi atau mati. Perusahaan taksi yang tidak mau berubah, yang masih pakai sistem lama, yang masih arogan, mereka semua mati. Tapi Bluebird yang mau belajar, mau berubah, mau bekerja sama dengan musuh, mereka survive. Dan ini applicable untuk semua industri, tidak cuma taksi. Dalam era disrupsi, yang survive bukan yang paling kuat, bukan yang paling besar, tapi yang paling adaptable. Tapi di balik cerita sukses Bluebird, ada cerita sedih tentang ribuan driver dari perusahaan lain yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang sudah puluhan tahun jadi driver taksi tiba-tiba menganggur. Perusahaan mereka bangkrut, taksi-taksi dijual atau dibiarkan berkarat, dan mereka harus cari pekerjaan baru di usia yang sudah tidak muda lagi. Sebagian dari mereka beralih jadi driver ojol. Tapi ini adalah transisi yang sangat sulit, seperti yang akan gue ceritakan sekarang. Gue mau kalian membayangkan seseorang, sebut saja Pak Joko. Pak Joko sekarang berusia 55 tahun. Dia sudah jadi driver taksi ekspres selama 25 tahun. Dari umur 30 sampai 55 tahun, setiap hari dia bangun pagi, ambil taksi dari Pool dan keliling Jakarta cari penumpang. Dia sudah hafal setiap jalan di Jakarta. Dari Blok M sampai Kelapa Gading, dari Tangerang sampai Bekasi, tidak ada jalan yang tidak dia kenal. Dia sudah tahu jalan mana yang macet jam berapa, jalan tikus mana yang bisa dipakai untuk shortcut, mana tempat strategis untuk ngetem nunggu penumpang. Pak Joko adalah master, dia adalah veteran, dia adalah profesional. Tapi kemudian Ekspres bangkrut. Di tahun 2018 perusahaan tidak bisa bayar gaji, taksi-taksi mulai dijual. Pak Joko dan ratusan driver lain di PHK tanpa pesangon yang layak. Di usia 55 tahun Pak Joko tiba-tiba jadi pengangguran. Dia coba cari kerja, tapi siapa yang mau hire driver taksi usia 55 tahun? Dia coba lamar jadi driver di perusahaan-perusahaan, tapi kebanyakan mereka cari yang lebih muda. Dia coba berbagai pekerjaan lain, tapi setelah 25 tahun jadi driver, dia tidak punya skill lain yang marketable. Jadi satu-satunya opsi adalah jadi driver ojol. Tapi masalahnya, jadi driver ojol di usia 55 tahun adalah neraka tersendiri. Pertama, teknologi.
Pak Joko bukan orang yang tech savvy, dia masih pakai HP butut. Dia tidak paham cara download aplikasi, cara verifikasi akun, cara top up saldo, cara terima orderan, cara pakai GPS. Semua ini asing buat dia. Dulu jadi driver taksi kan simple, ambil mobil dari pool, keliling cari penumpang atau tunggu di pangkalan, dapat penumpang ya antar, tidak dapat ya terus cari. Tidak perlu pakai aplikasi, tidak perlu pakai HP. Tapi sekarang semua pakai aplikasi. Dan bukan cuma pakai, tapi harus pakai dengan cepat. Karena orderan itu muncul di aplikasi cuma beberapa detik, terus hilang kalau tidak diambil. Jadi driver harus standby dengan HP di tangan, mata terus ngelihat layar, dan begitu ada orderan langsung tap dengan cepat. Pak Joko tidak bisa sebanding dengan driver muda yang jari-jarinya lincah dan mata masih tajam. Seringkali orderan muncul, Pak Joko baru sadar, tapi orderan sudah diambil driver lain. Atau dia tap tapi telat setengah detik, dan driver lain yang dapat. Ini adalah frustrasi yang luar biasa. Pak Joko yang dulu adalah veteran, yang dulu expert, sekarang jadi newbie, yang terus kalah dengan driver yang umurnya bisa jadi anaknya. Kedua, fisik. Di usia 55 tahun, badan Pak Joko sudah tidak sekuat dulu. Mata sudah minus dan mulai katarak. Punggung sering sakit kalau duduk terlalu lama. Kaki kebas kalau nyetir lebih dari 10 jam. Tapi dunia ojol tidak peduli dengan kondisi fisik kalian. Kalau kalian mau dapat income yang cukup, kalian harus kerja minimal 12-14 jam per hari. Tidak ada dispensasi untuk orang tua. Jadi Pak Joko harus push tubuhnya beyond limit. Dia harus kerja sama keras atau bahkan lebih keras dari driver yang umur 20 atau 30 tahun. Tapi dengan body yang sudah tidak sekuat itu. Ketiga, dan ini yang paling heartbreaking, adalah dignity. Pak Joko adalah orang yang punya pride. Dia bangga jadi driver taksi. Dia merasa dia punya profesi yang terhormat. Dia merasa dia adalah profesional yang skilled. Tapi sekarang sebagai driver ojol, dia merasa seperti nobody. Dia tidak punya kantor untuk balik, tidak punya teman sekantor untuk ngobrol, tidak punya bos untuk report. Dia cuma sendirian di jalan dengan HP di tangan, waiting untuk notifikasi orderan. Dan yang paling menyakitkan adalah perlakuan dari penumpang. Dulu sebagai driver taksi, penumpang treat dia dengan respect. Mereka bilang, "Pak, ke Blok M ya," dengan nada hormat. Mereka ngobrol dengan dia sebagai equal. Tapi sekarang sebagai driver ojol, banyak penumpang yang treat dia sebagai pelayan. Mereka tidak bilang Pak atau tolong, mereka cuma naik dan diem. Atau mereka sibuk dengan HP mereka dan treat Pak Joko seolah dia adalah robot yang cuma tugasnya nyetir. Atau bahkan ada yang komplain dengan cara yang tidak sopan dan komplain itu langsung efek rating Pak Joko. Pak Joko tidak komplain, dia tidak bisa komplain, dia butuh uang, dia punya istri dan anak yang masih kuliah yang harus dibiayai. Jadi dia swallow his pride dan terus kerja. Tapi setiap malam ketika dia balik ke rumah dengan badan sakit dan mata lelah, dia kadang nangis. Dia nangis karena dia merasa hidupnya sekarang lebih susah dari 20 tahun lalu. Dia merasa dia sudah kerja keras selama 25 tahun, tapi sekarang di usia tua malah harus start from zero lagi. Dia merasa dia adalah victim dari sebuah sistem yang tidak peduli dengan orang seperti dia. Dan Pak Joko bukan sendirian, ada ribuan, mungkin puluhan ribu driver lain yang nasibnya sama. Mereka adalah generasi lost. Mereka terlalu tua untuk kompetisi di dunia ojol yang brutal ini, tapi terlalu muda untuk pensiun. Mereka terjebak di limbo dan tidak ada safety net untuk menangkap mereka. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang tidak terlihat. Setiap kali kalian order ojol dan driver yang datang adalah bapak-bapak tua, mungkin itu adalah Pak Joko. Mungkin itu adalah orang yang hidupnya hancur karena disrupsi yang tidak mereka pahami dan tidak mereka minta. Dan sistem tidak peduli, algoritma tidak peduli, aplikasi tidak peduli. Mereka cuma lihat angka, berapa banyak trip, berapa rating, berapa acceptance rate. Mereka tidak lihat manusia di balik angka itu. Sekarang gue mau cerita tentang sesuatu yang mungkin paling shocking, kehidupan driver di atas mobil. Ada istilah dalam komunitas driver yang disebut one trip 100,000 kilometers. Apa artinya? Artinya hidup mereka adalah perjalanan tanpa akhir. Mereka berangkat dari rumah dan mereka tidak balik sampai target tercapai. Targetnya adalah apa? Ada beberapa. Pertama, target point untuk bonus. Ada sistem yang driver sebut tupo atau tutup point. Ini adalah target poin harian yang harus dicapai untuk dapat bonus. Misalnya, kalau kalian capai 20 trip dalam sehari dengan total poin 100, kalian dapat bonus 150.000. Tapi kalau cuma dapat 99 poin,
no bonus, zero. Jadi kalau sudah jam 10 malam dan kalian sudah capai 95 poin dari target 100 poin, apa yang kalian lakukan? Pulang dan rest? NO. Kalian terus kerja. Kalian terus cari orderan sampai capai 100 poin itu, meskipun itu berarti kalian baru bisa pulang jam 12 malam atau bahkan jam 1 pagi. Karena kalau kalian pulang sekarang, semua effort dari pagi sampai sekarang jadi sia-sia. 150.000 bonus itu hilang. Jadi kalian push yourself untuk terus jalan meskipun mata sudah ngantuk, badan sudah capek, dan kalian sudah tidak tahan lagi. Ini adalah psychological trap yang jenius. Sistem ini membuat driver merasa mereka tidak bisa berhenti, karena berhenti berarti loss. Jadi mereka terus jalan sampai batas manusia. Target kedua adalah target income. Misalnya, Pak Budi perlu dapat 500.000 bersih per hari untuk cover cicilan dan biaya hidup. Kalau jam 9 malam dia baru dapat 400.000, dia tidak bisa pulang. Dia harus terus jalan sampai dapat 100.000 lagi. Dan kalau jalanan sudah sepi dan orderan susah, itu bisa berarti dia harus jalan sampai tengah malam atau bahkan subuh. Jadi apa yang terjadi? Driver-driver ini practically hidup di mobil mereka. Gue pernah ngobrol dengan seorang driver, sebut saja Mas Andi. Mas Andi cerita bahwa dia cuma pulang ke rumah 2 atau 3 kali seminggu, sisanya dia tidur di mobil. Kalian pikir gue bercanda? Tidak. Ini adalah realita untuk banyak driver. Mas Andi cerita rutinitas hariannya, dia berangkat dari rumah jam 5 pagi, kerja sampai tengah malam, terus tidur di mobil di parkiran minimarket atau SPBU. Bangun jam 4 pagi, mandi di SPBU, cuci muka, gosok gigi di toilet umum. Beli kopi dan gorengan di warung terdekat untuk sarapan, terus mulai kerja lagi. Lunch, makan di warteg terdekat yang paling murah. Dinner, sama, warteg atau bahkan cuma beli roti di minimarket kalau lagi hemat. Mandi, kalau beruntung bisa mandi di SPBU yang ada shower. Kalau tidak, ya cuma cuci muka aja di toilet. Baju? Dia bawa beberapa set baju di bagasi mobil, dia ganti baju di mobil atau di toilet umum. Kalian bisa bayangkan betapa degradingnya ini? Seorang manusia, seorang ayah, seorang suami tidur di mobil seperti orang gelandangan, mandi di toilet umum, ganti baju di parkiran. Kenapa dia tidak pulang? Karena pulang berarti buang bensin dan buang waktu. Rumah Mas Andi di Bekasi. Kalau dia pulang dari Jakarta ke Bekasi, itu at least 1 jam perjalanan dan Rp20.000 bensin. Kalau balik lagi ke Jakarta esok harinya, itu 2 jam dan Rp40.000 total. Dalam kalkulasi driver, 2 jam dan Rp40.000 itu adalah 2 atau 3 trip yang bisa mereka kerjakan. Jadi financially lebih masuk akal untuk tidak pulang. Tapi ini bukan cuma tentang uang, ini tentang what this does to your soul. Bayangkan kalian tidak tidur di ranjang sendiri selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Bayangkan kalian tidak peluk anak kalian, tidak makan bareng keluarga, tidak nonton TV bareng istri. Kalian cuma kerja, dan tidur di mobil yang sempit dengan kursi yang tidak bisa flat dan AC yang tidak bisa dinyalain karena sayang bensin. Mas Andi cerita kadang dia nangis sendiri di mobil. Tengah malam, di parkiran yang sepi, dengan jalanan Jakarta yang sunyi, dia duduk di driver seat dan nangis. Dia kangen sama anak-anaknya. Dia kangen sama istri. Dia kangen sama rumah. Tapi dia tidak bisa pulang karena dia harus kerja besok pagi dan pulang berarti buang uang dan waktu. Jadi dia cuma video call istri dan anak sebentar sebelum tidur, bilang maaf ya papa belum bisa pulang, terus tutup mata dan coba tidur di kursi mobil yang tidak comfortable dengan suara kendaraan lewat di luar, dengan lampu jalan yang menerangi wajahnya, dengan moskito yang kadang masuk lewat celah jendela. This is not living, this is surviving, this is existing in the most minimal sense. Dan yang paling tragis, Mas Andi bukan exception. Ini adalah norm untuk banyak driver, terutama mereka yang rumahnya jauh dari pusat kota tapi harus kerja di pusat kota di mana orderan banyak. Mereka adalah digital nomads dalam artian yang paling kelam. Mereka nomadik bukan karena memilih lifestyle itu, tapi karena ekonomi memaksa mereka. Mobil mereka bukan cuma alat kerja, tapi juga rumah, bedroom, dining room, dan kadang-kadang toilet. Dan perusahaan tahu ini, mereka tahu bahwa sistem mereka mendorong driver untuk bekerja beyond limit. Tapi mereka tidak peduli, karena selama driver masih mau kerja, selama masih ada pasokan driver, sistem akan terus jalan. Ini adalah exploitation dalam bentuk yang paling modern. Tidak ada bos yang kasar, tidak ada mandor yang mukul, tapi ada algoritma yang diam-diam memaksa kalian untuk kerja beyond batas kemanusiaan dan kalian tidak bisa komplain karena kalian adalah mitra,
bukan karyawan. Sekarang kita sampai ke akhir cerita, dan gue mau kalian untuk refleks sebentar tentang apa yang sudah gue ceritakan. Kita sudah lihat perjalanan dari euforia sampai tragedi, dari zaman bonus besar dan mimpi jadi kaya, sampai zaman cicilan mencekik dan tidur di mobil. Dari hype tentang menjadi bos untuk diri sendiri, sampai realita menjadi budak dari algoritma. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang salah? Apakah salahnya Gojek dan Grab? Partially yes. Mereka menciptakan ekspektasi yang unrealistik di awal. Mereka menarik ratusan ribu orang untuk jadi driver dengan janji yang tidak sustainable. Mereka membakar uang investor untuk create market dominance, tapi cost-nya adalah menghancurkan industri yang sudah ada dan menciptakan ketergantungan yang toksik. Apakah salahnya driver? Partially juga banyak driver yang terlalu naif, mereka tidak calculate risk dengan baik. Mereka beli mobil pakai kredit dengan asumsi income akan selalu tinggi tanpa prepare untuk skenario terburuk. Mereka tidak nabung, mereka tidak invest in skills lain. Mereka put all eggs in one basket. Apakah salahnya regulasi? Oh, absolutely. Pemerintah Indonesia completely unprepared untuk disrupsi ini. Mereka tidak punya framework untuk protect gig workers. Tidak ada aturan tentang minimum wage. Tidak ada aturan tentang working hours. Tidak ada safety net. Mereka cuma lihat ojol sebagai solusi untuk unemployment tanpa memikirkan long-term welfare dari workers. Tapi honestly, blame game ini tidak produktif. Yang penting adalah apa yang bisa kita pelajari. First, kita perlu acknowledge bahwa gig economy adalah double-edged sword. Di satu sisi, it creates flexibility dan opportunity. Orang yang tidak punya pendidikan tinggi atau skills khusus bisa cari income dengan mudah. Housewives bisa kerja part-time tanpa harus ninggalin anak, students bisa cari uang jajan sambil kuliah, tapi di sisi lain it creates precarity dan exploitation. Tidak ada job security, tidak ada benefits, tidak ada career progression. Dan yang paling berbahaya, it creates an illusion of entrepreneurship, sementara realitanya adalah exploitation dengan extra steps. Second, kita perlu push untuk better regulation. Gig workers perlu perlindungan. Mereka perlu minimum wage guarantee, mereka perlu health insurance, mereka perlu pension plan, mereka perlu representation, mereka perlu collective bargaining power. Ini bukan anti-business, ini bukan anti-innovation, ini adalah basic human rights. Kalau perusahaan tidak bisa profitable tanpa exploit workers, maka bisnis model mereka yang salah, bukan workersnya yang terlalu demanding. Third, kita sebagai consumers perlu lebih conscious. Setiap kali kalian order ojol, remember bahwa ada manusia di balik aplikasi itu. Manusia yang mungkin sedang berjuang untuk survive. Jadi, treat them with respect. Kasih tip kalau kalian bisa. Kasih rating yang fair. Jangan komplain untuk hal-hal yang kecil dan tidak penting. Dan yang paling penting, support policy yang pro-workers. Kalau ada diskusi tentang regulasi untuk protect gig workers, support it. Kalau ada movement untuk better wages, support it. Jangan cuma lihat dari sisi convenience kalian sebagai consumer, tapi lihat juga dari sisi humanity dari workers. Sekarang, untuk closing, gue mau kalian imagine sesuatu. 5 tahun dari sekarang, atau 10 tahun dari sekarang, autonomous vehicles akan jadi reality. Tesla, Google, dan perusahaan-perusahaan lain sedang develop self-driving cars. Di beberapa negara, autonomous taxis sudah running in pilot programs. Indonesia akan eventually adopt this technology juga. Mungkin tidak secepat negara maju, tapi eventually akan datang. Dan ketika itu terjadi, apa yang akan terjadi dengan ratusan ribu driver ojol yang sekarang sedang berjuang di jalanan? They will become obsolete. Mereka akan jadi redundant. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Dan yang paling tragis, kebanyakan dari mereka tidak punya plan B. Mereka tidak punya savings yang cukup. Mereka tidak punya skills lain. Mereka sudah spend years atau bahkan decades jadi driver dan suddenly mereka akan jadi unemployed. Ini bukan dystopian future, ini adalah trajectory yang kita sedang heading towards. Jadi pertanyaan untuk kita semua adalah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan biarkan hundreds of thousands of people jatuh ke poverty? Atau kita akan create safety nets dan retraining programs untuk help them transition? Apakah kita akan treat mereka sebagai collateral damage dari progress, atau kita akan treat them as humans yang deserve dignity dan support? These are not easy questions, dan gue tidak punya semua answers. Tapi yang gue tahu adalah kita tidak bisa ignore ini. Kita tidak bisa pretend bahwa
everything is fine, sementara ratusan ribu orang sedang suffering di balik layar aplikasi yang kita pakai setiap hari. Kisah driver ojol di Indonesia adalah microcosm dari larger issues tentang teknologi, ekonomi, dan humanity. Ini adalah cerita tentang how innovation bisa create winners and losers. Tentang how convenience untuk some people bisa mean suffering untuk others. Tentang how disruption bukan cuma positive word tentang innovation, tapi juga negative word tentang destruction of livelihoods. Dan cerita ini belum selesai. Cerita ini masih ongoing. Setiap hari, ratusan ribu driver masih di jalanan, masih berjuang, masih hoping untuk better tomorrow. Mereka adalah Pak Budi yang terjebak dalam cicilan. Mereka adalah Pak Joko yang terlalu tua untuk kompetisi tapi terlalu muda untuk pensiun. Mereka adalah Mas Andi yang tidur di mobil karena tidak bisa afford untuk pulang. Mereka adalah wajah dari gig ekonomi yang tidak pernah muncul di pitch decks atau press releases. Mereka adalah reality check untuk semua hype tentang disruption dan innovation. Dan kita sebagai society punya tanggung jawab untuk not forget them, untuk not ignore them, untuk fight untuk mereka. Karena di akhirnya sebuah society diukur bukan dari seberapa tinggi winnersnya bisa naik, tapi dari seberapa baik society itu treat mereka yang struggling. Dan right now, untuk driver ojol di Indonesia, kita sedang failing that test. Tapi it's not too late untuk change. It's not too late untuk create better system. It's not too late untuk demand better from companies, dari government, dan dari diri kita sendiri. Jadi next time kalian order Gojek atau Grab, remember this story. Remember Pak Budi, Pak Joko, dan Mas Andi. Remember bahwa di balik convenience kalian ada orang yang paying the price. Dan kalau kalian bisa do something, sekecil apapun, kasih tip, kasih rating bagus, treat them dengan respect, atau kalau kalian punya platform lebih besar, speak up untuk mereka. Advocate untuk better policies, push untuk change, karena mereka deserve better, mereka deserve dignity, mereka deserve future.